jelasin sedikit dari apa yang seminggu lalu kita bahas gitu ya. Kita udah masuk ke Kisah Para Rasul 18 di perikop terakhir. Dan memang kalau saya bagian renungan firman Tuhan, saya bagiinnya sedikit-sedikit gitu ya. Kenapa? Karena beda merenungkan dengan membaca. Membaca kita bisa baca cepat gitu ya. Kita langsung bisa baca 10 pasal, tapi ada banyak orang lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi saya hadir untuk kita bersama-sama bertekun untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, kita mau mulai tanpa berlama-lama ya, karena udah mau jam 2. Hari ini aku kayaknya tepat nih jam 3 harus udah selesai karena ada kegiatan habis ini. Tapi kita mau berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur bahwa di siang hari ini masih dikasih kesempatan untuk memberikan renungan Tuhan dari Kisah Para Rasul. Tuhan, dari kisah perjalanan Paulus, kami ingin banyak belajar tentang penginjilan. Kami ingin banyak belajar bagaimana penyertaan Tuhan terhadap umat-Mu. Kami ingin belajar bagaimana kasih Tuhan dinyatakan, dibukakan, diperkenalkan bagi orang-orang yang belum kenal kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan lewat live talk ini yang sangat sederhana dan dalam waktu yang singkat ini, aku percaya Roh-Mu itu berkuasa berkarya bagi setiap individu yang mendengarkan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak mengerti secara utuh, atau mungkin mereka kesulitan untuk mengerti hal-hal yang kami bicarakan, tapi aku percaya ada Roh Kudus-Mu, Roh Allah yang hidup yang akan berkarya kepada setiap pribadi untuk mengerjakan firman ini, sehingga firman ini bekerja, firman ini berbuah, dan mereka menerima dengan sukacita dan sukarela. Bersyukur Tuhan, biar Engkau dipermuliakan selama masa-masa ini, biar Engkau yang diagungkan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita baca dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu Paulus minta diri kepada saudara situ. Jadi Paulus dibilangnya undur diri gitu ya kalau dalam bahasa Alkitab. Paulus menyelesaikan misinya dan dia berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nah, Priscilla Aquila ini siapa gitu ya? Sebelum kita tahu bahwa Priscilla dan Aquila ini yang Paulus temui di mana deh ingat? Yang Paulus temui ketika Paulus berada di Korintus gitu ya. Mereka sama-sama tukang tenda gitu ya, jualan tenda, dan ya kedepannya Priscilla dan Aquila ini yang akan mensupport pelayanan Paulus gitu. Lalu sampailah mereka di Efesus gitu ya, Paulus, Priscilla dan Aquila nyampe di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ, sedangkan Paulus sendiri masuk ke rumah ibadat, ke sinagoga, dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi memang Paulus ini udah mau menyelesaikan perjalanannya, tapi dia tetap ambil kesempatan untuk memberitakan Injil dimanapun gitu ya. Mereka minta kepada Paulus untuk tinggal lebih lama di situ. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Efesus itu pengen mendengarkan lebih lagi tentang apa sih yang Paulus beritakan, apa sih yang Paulus mau ceritakan tentang Yesus dan kaitannya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Yahudi gitu ya. Nah, jadi ketika mereka meminta, orang-orang percaya itu di Efesus itu meminta untuk Paulus lebih lama tinggal dengan mereka, apa yang terjadi? Paulus tidak mengabulkannya. Ya, kenapa? Karena ya Paulus sudah mau menyelesaikan perjalanannya, nanti Paulus akan datang lagi ke Efesus. Gitu ya. Nanti kita lihat di perjalanan ketiga, Paulus kembali lagi ke Efesus. Paulus minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu dia pergilah dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Nah, ada yang ingat Antioquia apa? Jadi Antioquia ini ya ada yang bilang di Antioquia itulah pertama kali gitu ya disebut gitu ya sebagai orang Kristen gitu ya, pengikut Kristus. Tetapi di Antioquia itu dalam konteksnya Paulus ini, di Antioquia itu adalah tempat di mana Paulus dan Barnabas mendapatkan pesan Tuhan untuk mereka memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Paulus menerima gitu ya tugas untuk khususnya dia dikhususkan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi.
Kalau kita lihat, Petrus contohnya ya, Petrus tuh lebih banyak pelayanan ke orang-orang Yahudi gitu ya. Tetapi Petrus juga ada pelayanan ke orang-orang non-Yahudi kayak Cornelius gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong spesifikasinya, kalau Paulus memang dikhususkan untuk menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, menarik ya, karena Paulus punya latar belakang Yahudi, tapi justru Tuhan mau pakai dia untuk lebih banyak lagi menjangkau orang-orang yang berada di luar dari Yahudi. Oke, jadi Paulus sampai di Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh Galatia, Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Nah, jadi Paulus ini sudah menyelesaikan perjalanan kedua, ya. Ada perjalanan pertama, ada perjalanan kedua. Nah, kira-kira dalam perjalanan kedua berapa lama ya Paulus menyelesaikan misi ini? Ada yang tahu? Diperkirakan 2,5 tahun, dari AD 50 sampai 52. Jadi bayangin 2,5 tahun Paulus sudah berkeliling untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah penggenapan dari yang Allah janjikan kepada orang-orang Yahudi. 2,5 tahun, Paulus kira-kira udah menghabiskan 2.000 miles. Wow, 2,5 tahun Paulus sudah menyelesaikan perjalanan misinya. Ketika saya renungin ini, saya berpikir 2,5 tahun apa yang kita lakukan ya? 2,5 tahun mungkin kita ngabisin banyak buku buat dibaca gitu ya. Kita ngabisin kelas-kelas online. 2,5 tahun mungkin kita banyak abisin series gitu di Netflix gitu kan. Tapi kalau Paulus 2,5 tahun dia tempuh untuk memberitakan Injil. Wow, 2,5 tahun itu bukan waktu yang panjang ya. 2,5 tahun tuh bukan waktu yang singkat gitu maksud saya, bukan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Paulus dalam perjalanannya Paulus mengalami yang namanya penolakan. Paulus sempat dipenjara gitu ya, Paulus sempat dianiaya. Saya dengar salah satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia bilang kayak gini, apa yang terjadi kepada kita orang percaya, segala penderitaan, penolakan, hujatan gitu ya. Kalau sekarang jempolnya orang-orang gitu ya memfitnah kita, memfitnah apalagi pekabaran Injil gitu ya. Mereka nggak percaya sama Injil. Sebenarnya itu nggak apa-apa karena memang itu adalah bagian kita. Nah, ada banyak orang Kristen yang masih menyangkali hal ini. Mereka mengira bahwa sebagai orang Kristen, maka mereka akan selalu menerima pujian, mereka selalu menerima approval gitu ya. Mereka selalu menerima sebuah pengagungan gitu ya dari manusia. Saya mau katakan di dalam Kristus itu udah sepaket yang namanya penderitaan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, yang dimana dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat yang memang mereka tidak menyukai, tidak mempercayai, dan bahkan menyangkal Yesus. Ya, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kenapa ya saya ketika saya mau berbuat baik, saya mau berkata tentang kebenaran, ada orang-orang yang nggak suka, bahkan ada orang-orang yang menjelek-jelekan saya. Saya mau katakan puji Tuhan, karena berarti ketika kita menderita karena melakukan kebenaran, karena hidup sebagai orang benar, kita sedang mengikuti penderitaan Yesus. Saya mau katakan saudara, kalau kita mau untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita juga harus mengalami ikut dalam penderitaan Yesus. Nah, banyak orang kan hanya mau menikmati kuasa kebangkitannya aja. Seperti apa? Seperti wah, saya pengen gitu ya dapetin pemulihan, saya pengen dapat kesembuhan, saya pengen dapetin jawaban doa gitu ya. Tapi saya mau katakan, kuasa kebangkitan yang telah berikan kepada kita, yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya semua udah punya kuasa ya, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, ya. Maka kuasa yang sama yang membuat kita ikut dalam penderitaan, dalam kesengsaraan Yesus. Itu yang Paulus katakan. Ya, jadi kalau ada seseorang yang mau menerima kuasa kebangkitan Yesus, dia harus terlebih dahulu mengalami penderitaan kesengsaraan Yesus. Jadi justru kalau misalnya ada saudara gitu cerita, oh iya nih saya ditolak sama keluarga saya karena saya berkata kebenaran, saya akan berkata puji Tuhan. Karena berarti kita ikut menderita dalam penderitaan Yesus. Ya, saya dijelekin, saya diomongin, saya direndahkan. Saya mau katakan, jangan bersedih hati, jangan lemah, jangan goyah.
Karena identitas kita tidak akan berubah apapun perkataan orang. Setuju? Karena identitas kita diberikan sama Tuhan. Kita yang dari hamba dosa diangkat menjadi hamba kebenaran, bahkan diberikan identitas sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, diangkat, disebut sebagai orang-orang benar, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dimuliakan. Identitas itu tidak akan berubah apapun perkataan manusia. Kenapa? Karena yang kasih Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, sok suci loh gitu, nggak apa-apa. Dalam hati kita harus bersyukur Tuhan, saya hari ini di gaslighting gitu. Saya hari ini di ejek-ejekin sama orang. Nggak apa-apa Tuhan, identitas saya di hadapan Tuhan tidak berubah. Apapun perkataan orang itu Bapak Ibu, tidak akan bisa untuk berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya perkataan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi saya katakan ini kenapa? Karena bicara tentang perjalanan Paulus ya, dalam misinya yang kedua, 2,5 tahun dia habiskan untuk berkeliling, nggak cuma memberitakan Injil, akhirnya juga mengajar. Karena kita lihat dari firman Tuhan ada beberapa orang yang minta, Paulus stay dong di sini lebih lama, kita pengen dengar lebih lagi tentang firman Tuhan. Kita pengen dengar lagi tentang Yesus. Paulus tetap di sini dong, kita kan bersama-sama dengan kita, ajarin kita. Jadi orang-orang yang menerima Injil itu, mereka punya suatu kerinduan untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Nah, itu adalah sebuah wujud adanya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu. Iya ya, saya tuh dulu kayaknya nggak suka tuh kalau baca-baca. Memang saya tuh nggak tertarik baca-baca buku gitu ya. Tapi sejak saya mengenal Yesus, sejak saya mendengar tentang Yesus, saya jadi pengen cari Tuhan Yesus lebih lagi. Saya pengen jadi kenal Yesus lebih lagi. Iya, nggak tahu, saya tertarik aja baca perjanjian lama. Saya tertarik baca perjanjian baru. Kenapa? Kayaknya kok ajaib banget ya ada sebuah pribadi yang dengan kasihnya begitu besar mau mati demi saya, mau berkorban demi saya. Saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu telah memberikan rencana yang terbaik bagi saya di masa mendatang. Saya tidak pernah menyangka bahwa identitas saya di hadapan Tuhan itu begitu kudus, mulia, saya begitu dikasihi, saya begitu diterima apa adanya. Iya, iya. Sebuah kehausan untuk mau mengenal Tuhan, dibilangnya apa ya, haus dan lapar gitu ya, untuk mendapatkan kebenaran lebih lagi, untuk dikuatkan lebih lagi, itu adalah sebuah bukti dari Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya. Memang bagi orang dunia ini, apa itu Alkitab gitu ya, bagi mereka, lu buang-buang waktu baca Alkitab. Iya, karena mereka belum mengalami kasih Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup mereka. Makanya dunia mengatakan bahwa Injil itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi kita, orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah menerima Injil, orang-orang yang telah mengalami Yesus, kita melihat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Wah, Tuhan tuh dahsyat banget ya. Setiap kali kita baca firman Tuhan, ada hal yang baru. Setiap kali kita baca firman Tuhan, ada paradigma yang baru, perspektif yang baru yang mengubahkan pikiran kita. Itulah disebutnya pembaruan akal budi. Ya, jadi itulah bukti dari Roh Kudus yang ada tinggal dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jadi Paulus sampai ke Antioquia, kembali ke Antioquia, base camp media gitu ya. Gereja yang pertama kali mengutus Paulus untuk berkeliling melakukan perjalanan misi penginjilan gitu. Tapi tahukah kalau Paulus itu juga adalah rasul ya? Nah, rasul ini beberapa orang kan kurang tahu apa itu rasul maksudnya. Jadi rasul ini bicara tentang bagaimana pembangunan gereja. Pembangunan gereja sama sekali kalau kita lihat dalam kisah para rasul bukan dibangunnya tembok-tembok gereja, tidak. Tetapi ketika Injil diberitakan dan akhirnya ada orang percaya 1, 2, 3 dan mulailah perkumpulan orang percaya, itulah yang disebut gereja. Ya, jika kita lihat dari bahasa aslinya, gereja itu yang ada dalam kisah para rasul bukan bicara tentang gedung gitu ya, tapi bicara tentang kumpulan orang percaya. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil dan itu menghasilkan buah, ada orang percaya, perkumpulan orang percaya, itulah yang namanya gereja. Sampai akhirnya berdiri gereja dari jemaat yang berasal dari Alexandria. Kita tahu Alexandria ini apa? Di zaman dahulu Alexandria itu adalah sebuah daerah kayak di Athena.
gitu ya. Orang-orangnya emang suka untuk belajar, mereka, kayaknya memprioritaskan waktu untuk belajar, mendengar hal yang baru, menyelidiki sesuatu yang baru gitu ya. Nah, jadi ada seorang yang namanya Apolos, dia seorang Yahudi yang asalnya dari Alexandria. Oke, dia datang ke jemaat di Efesus, orang-orang percaya di Efesus. Apa yang dia katakan? Apolos seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab-kitab suci. Ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Oke, jadi kita lihat ada Apolos ini, dia datang ke Efesus, dia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, maksudnya tentang, kebenaran gitu ya. Dan dia bersemangat banget gitu untuk ceritain, untuk mengajarkan tentang Yesus. Tetapi, firman Tuhan mengatakan ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26. Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Jadi nggak cuma kepada kumpulan orang percaya, akhirnya Apolos masuk ke sinagoga gitu ya, sama seperti Paulus. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari versi terjemahan bahasa Inggris gini, Bapak Ibu, saya senang banget Alkitab itu ada banyak terjemahannya. Kenapa? Ketika kita baca terjemahan itu justru semakin memperlengkapi kita. Ya, beberapa terjemahan itu kata beberapa orang, saya jadi bingung gitu ya, karena beberapa orang mengira bahwa terjemahan itu jadi bikin pro kontra, tidak. Karena begitu banyak penjelasan, begitu banyak komentari dari orang-orang gitu ya, yang dipakai dari, ditambahkan gitu. Itu sebenarnya bertujuan untuk memperdalam makna firman Tuhan. Saya saksikan ketika Bible study dan melihat dari beberapa terjemahan bahasa asli, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan baru gitu ya di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya justru membuat kita semakin diperlengkapi. Oh, ternyata yang satu melihatnya seperti ini. Oh, kalau yang satu mereka fokusnya per ayat, per ayat, per ayat. Tapi ada satu yang per paragraf gitu ya. Karena masing-masing tuh punya sudut pandang masing-masing. Tetapi tidak membuat kita jadi lemah atau bertentangan gitu satu dengan yang lain. Tidak. Tetapi kita justru semakin diperlengkapi dengan ada banyaknya terjemahan di dalam Alkitab. Tujuannya terjemahan Alkitab itu banyak buat apa sih? Untuk memperlengkapi gereja Tuhan supaya semakin kaya, supaya semakin dalam, supaya semakin tahu dalam kehidupan praktikanya. Ya, jadi benar banget kalau misalnya kita mau baca, merenungkan, apalagi merenungkan Alkitab, kita mau Bible study masing-masing ya Bapak Ibu. Saya ketika Bible study, saya akan melihat, ayo, saya ajak teman saya, ayo kita lihat dari bahasa aslinya. Kita lihat dari terjemahan ini. Jadi ternyata ada makna-makna yang khusus ya, yang baru yang kita temukan. Meskipun ketika baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya, terjemahan, bahasa Indonesia terjemahan baru gitu ya, bahasa Indonesia, memang kita, dengan Roh Kudus kita mendapatkan sebuah iluminasi, pengertian yang baru gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita juga mau mendalami gitu ya, dengan melihat kita pengen dapat informasi sekunder gitu ya, oh ya udah kita mau coba bandingkan. Nah, ketika saya mau bandingkan ini, apa yang terjadi tentang Apolos ini. Jadi, ketika Apolos datang ke Efesus gitu ya, memberitakan tentang jalan Tuhan. Nah, Aquila dan Priscilla yang mendengarkan pengajarannya Apolos, mereka mengajak Apolos ke rumah mereka dan dikatakan di sini di versi net. Oke, versi net. Tunggu, Kisah Para Rasul 18, Nah, ini dia. Ayat yang ke-26, he began to speak out fearlessly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained the way of God to him more accurately. Jadi akhirnya Priscilla dan Aquila yang sudah mendengarkan apa yang Paulus ajarkan kepada mereka, memperlengkapi yang namanya Apolos ini. Karena Apolos ini udah menyala-nyala banget itu ya untuk memberitakan tentang jalan Tuhan, tentang kebenaran. Iya, ada kekurangannya. Ya nggak apa-apa, Priscilla dan Aquila ada untuk menolong. Nah,
Selanjutnya, ketika Apolos dan Aquila sudah menolong Apolos gitu ya, apa yang terjadi? Ayat ke-27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tajam-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saya mau sampaikan di sini adalah mungkin ini kalau kita baca secara cepat ya. Oh iya, oke, Apolos ada. Oh, oke, Apolos memberitakan Injil di Efesus, oke, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari dari perikop sebelumnya, kita lihat ada sebuah kerinduan jemaat di Efesus itu untuk mendengarkan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kristus. Mereka punya sebuah kebutuhan yang besar, kerinduan yang besar untuk mereka mau belajar lagi tentang Yesus, gitu ya. Tetapi kan Paulus saat itu harus kembali ke Antiokhia untuk menyelesaikan pelayanannya, untuk menyelesaikan perjalanannya. Nah, jadi di Efesus itu kebutuhan jemaat ini belum tercukupi, gitu ya. Tetapi saya saksikan bahwa untuk Apolos bisa datang ke Efesus. Menurut saya karena itu Tuhan tahu ada sebuah kebutuhan dalam jemaat Efesus. Sehingga Apolos hadir untuk mengajarkan, untuk menceritakan lebih lagi tentang Yesus. Dan Priscilla Aquila yang telah mendengarkan pengajaran Paulus mensupport Apolos. Ya, jadi Priscilla dan Aquila yang sudah mendengarkan tentang jalan Tuhan, tentang kebenaran, ada memperlengkapi Apolos. Wow, sebuah sebuah harmoni yang bagus banget ya dalam pelayanan. Ketika kita melihat ada orang yang, oh dia kayaknya agak sulit nih mengerti hal ini, kita support, kita bantu. Apalagi kalau kita kenal dengan hamba Tuhan itu gitu ya, nggak apa-apa kita ngobrol, kita diskusi. Bukan untuk saling menjatuhkan gitu ya. Nah, ada orang banyak yang bilang kayak gini, saya takut kalau menegur gitu ya. Kenapa? Karena saya takut saya jadi menjatuhkan orang. Oh, itu balik lagi kepada motivasi. Paulus menegur nggak Petrus? Menegur, tapi Petrus akhirnya bangkit dan bertobat nggak? Bertobat. Nah, demikian juga kita ketika kita mau memberikan teguran, kita mau memberi dukungan, kita mau membangun sesama kita, motivasi kita apa dulu nih? Karena ada banyak orang yang menegur, motivasinya memang pengen ingin menjatuhkan dan merendahkan, bahkan ingin melanjangi orang itu gitu ya. Kita sebagai satu tubuh Kristus ya Bapak Ibu, apapun denominasi kita. Apapun perbedaan pandangan minor teologi kita tetap satu di dalam Kristus. Ya, jadi dari buahnya kita dapat melihat, oh ini saudaraku. Oh ini saudaraku. Kenapa? Meskipun kelihatannya kayaknya pahit gitu ya, kita ditegur. Tapi saya nggak bohong ya, ketika ada orang yang memang mau menegur tapi motivasi mereka buruk, hasilnya akan buruk Bapak Ibu, bukan membangun. Tetapi ada orang yang dengan hati yang murni ingin mengasihi orang itu dan tahu orang itu ada kekeliruan dan dia menegur dalam kasih. Nah, ada banyak orang kan kalau misalnya menegur, kita bisa apa aja, pakai cara apa aja gitu ya. Nah, itu salah. Karena ada banyak orang bicara yang benar, perkataan mereka benar, informasi yang mereka katakan benar. Tapi cara mereka salah, maka outputnya jadi salah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa saya pengen menegur gitu ya, saya harus banting meja apa segala cara Anda salah. Kita di dalam Tuhan, kita satu tubuh, ya, kita satu roh, satu baptisan, satu Allah, satu kasih. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa ya beberapa ada yang misalnya join di Lasih Talk saya gitu ya. Dan akhirnya jadi memancing keributan padahal mereka mengakui bahwa mereka kenal Tuhan. Saya mau katakan buahnya Anda tuh seperti apa? Karena seharusnya kita satu tubuh Kristus, kita nih ya yang punya latar belakang berbeda, kita nih yang punya latar belakang mungkin budaya yang berbeda, apalagi sosial yang berbeda, ekonomi yang berbeda gitu ya. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Nah, ada banyak orang percaya melupakan hal ini. Kenapa? Karena mereka membiarkan untuk ego mereka, untuk keserakahan mereka, untuk menjatuhkan, untuk merugikan, untuk memecah belah. Yesus katakan kalau kamu adalah murid-muridku, maka kamu akan saling mengasihi.
Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu adalah ciri khas warga kerajaan surga. Karena kerajaan gelap nggak bisa melakukan kasih, Bapak Ibu. Kerajaan gelap, kerajaan setan tuh nggak bisa. Tapi kelihatannya setan kayak baik. Saya mau tanya, baiknya setan itu apakah kasih? Yang kelihatannya baik yang dilakukan setan itu apakah kasih? Nah, berarti kita perlu menyelidiki makna kasih dulu nih. Kasih Allah itu apa? Kasih yang Yesus katakan itu apa? Kan kita perlu baca itu dari firman Tuhan kan. Singkatnya, yang saya ketahui dari firman Tuhan, kasih itu bicara tentang kita melakukan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu, nggak cuma sekali dua kali, tetapi secara kontinu tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, loh, apakah kita udah mengerti kasih itu seperti itu? Apakah ketika kita melakukan kasih, tujuannya untuk kebaikan orang itu? Atau untuk kebaikan kita? Ada kan orang bilang tuh, gue kan bantuin lo supaya lo itu cepat lulus, supaya lo itu tidak memberatkan, gak membebani keluarga lo. Tapi sebenarnya jauh dalam motivasi kita pengen orang itu supaya cepetan keluar kerja, nggak di rumah lagi gitu ya, bikin beban kita aja. Nah itu kan salah. Apalagi bilangnya, iya, gue tuh bilangin lo supaya lo itu kurus, supaya lo tuh sehat gitu kan, supaya orang tuh ngeliat lo tuh lebih baik, supaya lo tuh kelihatan lebih cakep gitu kan. Tapi sebenarnya jauh dalam motivasi dia malu punya teman yang memang bentuknya seperti itu. Berarti kan motivasi bukan kebaikan orang itu. Nah, berarti kita berpikir lagi, kasih itu apa ya? Saya udah mengerti makna kasih belum? Kasih bukan dari perspektif paradigma kita ya, tapi dari paradigma Tuhan, dari perspektif Tuhan. Kasih itu apa? Yang selanjutnya, ketika kita berbuat kasih, bener nggak kita lakukan tanpa timbal balik? Sekarang kan banyak banget orang kayak gitu. Saya berbuat baik ya, biar kamu itu nanti tahu diri kalau saya tuh udah baikin kamu. Loh. Kita ketika melihat orang-orang kayak gitu, oh, oke. Berarti ini orang nggak tulus mengasihi saya gitu ya. Dari situ dari situ memang kita awal-awalnya kecewa gitu ya, marah ketika melihat ada orang-orang yang ketika udah berbuat baik kepada kita terus mereka perhitungan gitu. Oh, ini orang nggak tulus nih, orang ini nggak beneran dengan sukarela, dengan ikhlas gitu ya. Tapi dari situ kan kita belajar, kita mau untuk mengasihi orang dengan tulus, benar? Pengalaman pahit itu membuat kita mau mengasihi orang dengan tulus. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, ih, itu kan teman gue yang waktu itu gue tolongin. Ih, kok sekarang dia nggak mau nganggap gue temen? Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting di hadapan Tuhan kita udah berbuat baik kepada dia. Karena pada akhirnya sebagai orang percaya ya, yang kita utamakan bukan antara kita dengan orang lain. Tapi apakah kita dengan tulus dan murni sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Oh ya udah Tuhan, nggak apa-apa, meskipun dia lupa sama waktu itu saya tolong dia, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku percaya dia udah ngerti kebaikan, udah ngerti kebenaran, dia juga bisa melanjutkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita harusnya seperti itu. Terus poin yang ketiga, bicara tentang kasih. Kita gampang nggak mengasihi kalau sekali dua kali gitu kan. Ya gampang lah kalau mengampuni sekali dua kali. Tapi kalau misalnya orang itu tetap menyakiti kita, tetap jahatin kita tetap nggak mau mengasihi dia, mengampuni dia? Wah, kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau kita mengampuni orang sekali dua kali aja cukup. Kalau sampai tiga kali lima kali, saya rasa kita yang bego tahu gitu ya. Tidak. Saya mau katakan sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa memungkiri bahwa buah roh itu dinyatakan dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita bisa mengasihi. Ya, kita bisa mengampuni itu karena karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mah dengan kemampuan kita nggak bisa mengampuni. Tapi karena kita sadar bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan, mengasihi itu adalah perintah Tuhan, maka kita akan lakukan itu. Terlepas dari kondisi, terlepas dari trauma kita. Kenapa? Karena Tuhan udah mengampuni kita, bahkan ketika kita belum mengenal Dia. Bahkan ketika kita belum bertobat, Dia mau mengampuni kita. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berkata bahwa saya sulit untuk mengampuni,
saya mau tanyakan, apakah Anda sudah mengalami pengampunan Tuhan? Karena saya percaya orang yang udah mengalami pengampunan Tuhan, yang udah mengerti pengampunan Tuhan dalam hidupnya, dia akan bisa mengampuni orang lain. Jadi itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi bicara tentang kasih, apakah kasih yang kita mengerti itu udah seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Kasih kita apakah udah seperti kasih Tuhan? Terus ada orang berkata, "Iya, namanya juga Tuhan, ya wajarlah dia bisa mengasihi seperti itu, karena kan memang Tuhan baik, Tuhan tulus, Tuhan murni. Tuhan adalah pribadi yang maha maha maha," gitu kan, semuanya gitu, yang baik itu Tuhan, ada dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan lupakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, hidup kita, perilaku kita, perkataan kita itu menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa ketika kita telah ditebus, kita telah dibenarkan, bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, ya benih ilahi itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni orang lain. Ya. Nah, tadi saya bicara itu karena mengenai Priscilla dan Aquila ini ya, yang ada untuk menolong Apolos sehingga, Apolos benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak, pengetahuan tentang kebenaran, diperlengkapi untuk dia bisa melanjutkan perjalanan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, dan orang-orang percaya di Efesus bikin surat gitu ya untuk jemaat di Akhaya untuk menerima Apolos, gitu. Dan ketika sampai di Akhaya, oleh kasih karunia Allah, ya, jadi bukan karena kekuatan Apolos, bukan karena kepintaran Apolos, bukan karena, kemahiran Apolos dalam berkata-kata, bukan, tapi karena kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya Apolos bisa memberitakan Injil, bisa sangat berguna bagi pertumbuhan orang percaya di Akhaya. Wah, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan nggak cuma bagi para rasul, tapi bagi setiap orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk memberitakan Injil. Sebelumnya kita lihat bagaimana Tuhan menghibur Paulus, mengatakan kepada Paulus untuk jangan takut, jangan berhenti, jangan diam, tetaplah memberitakan Injil karena aku menyertai engkau. Ya, penyertaan Tuhan itu dahsyat banget Bapak Ibu. Sampai hari ini saya lihat penyertaan Tuhan itu ada. Ya, di saat kita lemah, di saat kita merasa tidak mampu, karena setiap kita manusia pasti punya kekurangan. Kita punya keterbatasan. Ya, ada di saat dimana kita capek, kita merasa kita nggak ada ide, kita merasa bahwa kita ngerasa stuck, kita ngerasa Tuhan kayaknya secara jasmani kita lagi nggak kuat gitu ya, kita lagi merasa lemah, sakit. Saya mau katakan ingat lagi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya senang banget, dengan, salah satu lagunya Battle Music, di lagu itu dia bilang, eee, he is sustaining our life gitu. Kayak dia bener-bener, ya gimana ya, kayak kalau misalnya ada yang mungkin pernah suka main keyboard gitu kan, kan sustainer itu kan untuk bikin lebih panjang gitu ya, jadi kayak lebih enak gitu kan mainnya. Ya saya ngerasanya, Tuhan itu memang yang membuat hidup kita tuh jadi bisa berkelanjutan, bisa dari tahap satu bisa maju ke tahap yang lain, hari demi hari kita bisa berjalan, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, saya percaya orang yang mengenal Tuhan, orang yang udah mengalami Tuhan, pasti hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena kita sadar ya, akan keterbatasan kita, iya. Ya, kita mungkin bisa kelihatan selalu sehat secara jasmani, tapi bagaimana dengan mental kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Kadang-kadang kan kayaknya kita butuh iya ya, kita butuh istirahat, tapi kayaknya kalau tidur, bangun gitu ya, tidur mau sampai 12 jam pun kayaknya tetap masih capek. Nah, itu berarti kan jiwa, ya pikiran kita yang capek dan kita perlu Tuhan. Ayat yang ke-28, sebab dengan tajemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sekali lagi ketika pemberitaan Injil itu diadakan, kita lihat para hamba Tuhan yang memberitakan Injil,
atau bahkan jemaat Tuhan ketika mereka ditolak gitu ya, ketika mereka ditentang, mereka tidak langsung, "Oke, saya akan balas silat," gitu, "Wow wow," gitu ya, kayak langsung berantem gitu pakai tangan mereka, tidak. Tetapi mereka menyampaikan firman Tuhan dengan apa yang mereka bisa, dengan pengajaran, diskusi, ya kan, tanya jawab, apalagi dengan ya dengan khotbah gitu ya, bahkan mungkin dengan, seperti Yesus yang Yesus sampaikan dengan perumpamaan, bisa juga. Hari ini kan banyak ya, banyak banget, cara untuk kita memberitakan firman Tuhan. Saya kemarin ketemu dari Amerika, seseorang itu bikin, konten tentang, podcast gitu ya, tapi podcast-nya ini menariknya adalah, jadi podcast saya ini mengambil kisah-kisah di Alkitab, Bapak Ibu. Saya tuh lihat itu saya kayak, "Ih, ini lucu banget," gitu. Kenapa? Jadi dia pakai kostum yang sesuai dengan nama-nama tokoh Alkitab. Jadi dia bilang podcast, tentang Musa gitu. Jadi ada Musa, ada Harun, dan ada Firaun gitu ya. Dan tapi dia tetap satu orang, dia nggak pakai teman yang lain. Ini makanya kreatif banget. Dan mereka kayak bikin podcast gitu, mereka bicarain tentang tulah gitu ya. Jadi si si orang bule ini dia bilang kayak gini dalam podcastnya. eh Dia sebagai Musa gitu ya, "Gimana, eee, Firaun, kasih pendapat dong, dari 10 tulah itu menurut kamu yang mana yang paling, membuat kalian tuh menderita?" Gitu ya. Terus ya itu, orang itu pakai kostumnya Firaun dan dia bilang, "Kalau menurut saya, ketika penyakit sampar itu melanda seluruh hewan ternak mereka." Kenapa? Karena ternak kita tuh mahal-mahal, ternak kita tuh banyak gitu ya, dan sayang banget kalau sampai ternak-ternak itu mati gitu kan. Terus si Harun, dia pakai kostum Harun, dia bilang bahwa, Harun bilang, bukannya tulah yang paling terakhir ya tentang semua anak sulung," gitu kan. Jadi saya tuh ketika lihat itu, memang sekarang banyak banget Bapak Ibu, media yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Ya, ada banyak banget hal yang kita bisa lakukan untuk memberitakan Injil. Yang menariknya adalah saya teringat salah satu, mentor saya, dia banyak penginjilan lewat mana coba? Lewat games. Dia hadir, ikut tuh Mobile Legend lah dan segala macam gitu ya, pakai handphone, pakai laptop, semuanya dia pakai untuk dia bisa share kasih Tuhan. Dan dia nggak malu-malu, dia kan terang-terangan bicara, lo tau nggak what is love gitu? Lo tau nggak kasih itu apa? Menurut lo cinta itu apa sih gitu ya? Dan akhirnya dia bisa beritain tentang Yesus. Luar biasa, tidak ada yang namanya keterbatasan untuk kita memberitakan Injil ya. Kapanpun, dimanapun kita bisa memberitakan Injil. Puji Tuhan, hari ini kisah yang sederhana dari Paulus yang menyelesaikan misi perjalanan kedua, kembali ke Antiokhia, dan mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Tapi di Efesus, di mana jemaat Tuhan itu lagi butuh-butuhnya pengenalan tentang Kristus, Apolos hadir dan memperlengkapi gereja Tuhan di situ. Bahkan Apolos juga bisa memberkati jemaat Tuhan di Akaya. Ya, itu aja Bapak Ibu semua. Renungan hari ini singkat ya, tapi yang tadi saya tekankan bahwa Paulus 2,5 tahun menyelesaikan perjalanannya untuk memberitakan Injil. 2,5 tahun itu bagi beberapa orang ada yang bisa ngejar S3 gitu ya, ada yang bisa kelarin S2-nya, ada yang, udah bisa keluar dari kantornya gitu ya sama 2,5 tahun, tapi Paulus memberitakan Injil. Ya, dia mengalami penolakan, penderitaan, masuk ke dalam penjara, apalagi dikejar-kejar orang, tapi tetap juga Paulus memberitakan Injil karena ada orang-orang yang tetap mau menerima, mendengarkan pesan firman Tuhan. Ya, jadi itu aja Bapak Ibu yang saya mau bagikan hari ini. Nggak ada lagi sih yang mau saya sampaikan dari renungan hari ini, karena hari ini sebenarnya kita banyak belajar dari Apolos, bahwa dia ada untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada jemaat di Efesus maupun di Akaya. Nah, kita akan ketemu lagi di hari Senin, minggu depan, seperti jam biasa, jam 2. Nah, saya tuh seminggu ini lagi sulit banget nih di jam 6, karena emang minggu ini lagi nggak fit.
Coba ya minggu depan kalau memang misalnya kita bisa hadir di jam 6 pagi, karena saya ketemu sama banyak orang juga di pagi hari dan, kalau di pagi hari itu menurut saya lebih banyak bapak ibu yang bisa mendengarkan gitu. Jadi ya mari kita semua maju bersama-sama untuk kita bisa membagikan firman Tuhan, untuk kita memenuhi ini seluruh sosial media dengan warna, dari kasih Tuhan gitu ya, sebagaimana Tuhan udah berkarya dalam hidup kita, kita bisa bagiin itu ke orang lain. Itu aja, kita mau berdoa tutup, untuk menyelesaikan renungan hari ini kita berdoa ya. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas, dan kami hari ini melihat dari Paulus yang telah menyelesaikan misi keduanya untuk memberitakan Injil. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan, Paulus boleh mengalami penderitaan, penolakan, kesengsaraan. Paulus bahkan juga pernah berada dalam penjara, tapi kami melihat penyertaan Tuhan yang membuat Paulus dapat tetap kuat, dapat tetap bertekun, dapat tetap bersukacita untuk memberitakan Injil sampai seluruh bumi mendengarkan kabar tentang Kristus. Kami rindu Tuhan, dengan adanya kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami ingin memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun. Kami percaya penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Paulus, juga Tuhan nyatakan kepada kami orang-orang percaya di zaman ini. Kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kami, menyertai kami dimanapun kami berada, supaya orang-orang terdekat kami dapat mengenal, dapat menyaksikan, dan dapat melihat Yesus itu nyata sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh punya kerinduan untuk belajar lebih lagi, seperti orang-orang di Efesus dan orang di Akaya. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mendalami firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah hidup, firman-Mu adalah kebenaran yang membuat kami bisa hidup di dunia ini sebagai warga kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu hari ini tercurah bagi setiap kami, berkat-Mu hari ini memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kami, dan kami bisa diam tenang dalam hadirat-Mu. Kami bisa mengalami ketenangan di dalam hadirat-Mu karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dalam kehidupan kami telah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, thank you semua Bapak Ibu yang udah mendengarkan. Hari ini juga